Selamat petang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Bersyukur pada Tuhan kita telah memasuki Jumat yang kedua di dalam masa 40 hari masa sengsara Tuhan Yesus Kristus menuju kepada Jumat Agung dan Paskah. Kita akan masuk di dalam kebaktian doa. Bersyukur kalau Tuhan telah menolong kita bagi mereka yang mungkin berpuasa, mengambil waktu untuk berpuasa hari ini. Tapi bagi mereka yang mungkin belum sempat, kiranya Tuhan yang menguatkan di kesempatan lain kita dapat mengikuti atau mengambil bagian dalam berpuasa. Tapi setidaknya mari hari ini kita bersama-sama akan masuk di dalam kebaktian doa. Hari ini kita akan berdoa secara khusus untuk perdamaian. Mari untuk membukanya kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mati bagi kami. Engkau mau berkorban bagi kami. Dan Engkau menjadi pendamaian bagi kami. Agar kami dapat berdamai. Kami yang tadinya berseteru dengan Allah. Kami berdamai dengan Allah. Kami tidak lagi dikatakan seteru Allah. Tapi kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Kami bersyukur untuk hal itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah di masa-masa 40 hari kami memperingati masa sengsara Yesus. Ada waktu untuk kami berpuasa. Ada waktu bagi kami untuk berdoa. Ini saat kami ingin menaikkan doa kami, memuji Engkau, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dan kami siap masuk di dalam ibadah doa kami. Demi Kristus Yesus yang telah berkorban bagi kami. Kami berdoa. Amin. Damai yang kita terima dari Tuhan. Damai yang sejati. Yang melampaui segala akal. Bahkan di saat-saat mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi damai yang melampaui segala akal itu boleh menghinggapi kita, menaungi kita. Karena datangnya dari surga. Kita pujikan sukacita surga. Kita terima sukacita dari surga. Terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sekali kita pujikan pujian ini. Terima sukacita yang dari surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. bagimu,
kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhi kita semua. Pada saat ini, sebagaimana tadi telah disampaikan, kita akan berdoa untuk perdamaian. Mari pertama-tama kita berdoa untuk perdamaian dunia. Bagaimana yang kita baca di surat kabar, baik cetak maupun elektronik, kita melihat ada banyak konflik di dunia ini terjadi. Di Myanmar ada kudeta, konflik Timur Tengah yang sampai hari ini juga belum selesai. Polarisasi politik di Amerika Serikat yang sangat ramai, bahkan sampai terseret, terbawa sampai ke Indonesia. Bahkan umat percaya, umat Kristen di seluruh dunia yang juga masih mengalami tekanan. Kita bisa melihat di buletin-buletin misi, kasih dalam perbuatan misalnya, ada banyak orang percaya yang ditekan. Mari kita berdoa untuk perdamaian dunia ini. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk perdamaian dunia. Secara manusia, mungkin ada dari kami yang pesimis. Ada dari kami yang merasa sepertinya dunia tidak mungkin berdamai. Tapi kami percaya kasih Allah melebihi setiap konflik yang ada di dunia ini. Dan karena kepercayaan itu Tuhan, kami hanya berharap kepadamu, kami berdoa kepadamu. Ada banyak konflik yang terjadi di dunia ini. Setiap tahunnya ribuan jiwa melayang karena konflik ini. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, Engkau Raja Damai yang akan menolong agar kami boleh melihat kuasa Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan atas bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kudeta di Myanmar yang baru saja terjadi. Kami berdoa untuk Timur Tengah yang sampai hari ini belum selesai konflik di sana. Beberapa negara di Afrika Timur secara khusus yang masih banyak konflik. Kami berdoa Tuhan yang tetap tolong menghadirkan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk konflik-konflik yang lain Tuhan. Konflik dalam dunia politik. Di Amerika Serikat ada polarisasi konflik, ada polarisasi politik secara khusus Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang hadirkan damai sejahtera. Bahkan umat percaya di segala tempat melalui hal-hal yang tidak mengenakan, mereka menderita penganiayaan. Mungkin dengan gampang kami bisa mengatakan ini bagian dari salib yang harus dipikul. Tapi sesungguhnya Tuhan, kami rindu mereka juga boleh merasakan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan melalui kedamaian yang boleh mereka nikmati. Kalaupun itu ada salib yang harus dipikul, biarlah Tuhan yang menolong mereka. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh ada atas mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya yang kedua, mari kita berdoa untuk perdamaian di Indonesia. Kita ketahui ada banyak konflik juga terjadi di Indonesia. Sejak perpecahan polarisasi politik di Indonesia kurang lebih 6 tahun terakhir, ada kelompok-kelompok yang mulai bermunculan, kelompok yang garis keras dikatakan atau mungkin kelompok yang nasionalis. Mari kita berdoa supaya sungguh-sungguh Indonesia boleh mengalami perdamaian. Masih ada konflik antar agama di beberapa daerah di Indonesia. Ada konflik diskriminasi etnis. Walaupun sudah ada aturan-aturan, ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk tidak ada diskriminasi sara, tapi masih ada diskriminasi etnis di mana-mana terjadi di Indonesia. Juga untuk gereja Tuhan yang ada di Indonesia, masih ada yang mengalami penganiayaan. Mari kita berdoa, damai sejahtera Kristus
juga boleh ada atas Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Kami rindu Tuhan untuk perdamaian juga boleh nyata ada di Indonesia. Sebagaimana diketahui ada konflik-konflik, ada perpecahan-perpecahan. Sejak pesta demokrasi tahun 2014, perbedaan itu semakin nampak, semakin tajam. Ada kelompok yang mengatakan diri kelompok nasionalis, ada kelompok yang mengatakan diri kelompok fundamental. Dan sampai hari ini di akar rumput masih terjadi perpecahan. Mungkin di kelompok elit sudah tidak terlihat, tapi di akar rumput masih terjadi. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau yang menghadirkan perdamaian, Engkau yang menghadirkan damai sejahtera itu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk konflik antar agama. Masih terjadi di beberapa tempat. Di beberapa tempat masih terjadi di Indonesia. Umat percaya masih ada yang ditekan. Di beberapa tempat. Di Sulawesi Tengah. Di Sumatera Barat. Di Nangro Aceh Darussalam. Masih ada orang percaya yang ditekan di sana. Ada diskriminasi agama di sana. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Juga ada diskriminasi etnis. Tuhan yang berkati. Secara khusus dalam konteks kami, orang Tionghoa, walaupun dari presiden ke presiden sejak reformasi mengeluarkan aturan, tapi di tatanan akar rumput masih banyak yang mencoba melakukan diskriminasi etnis. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang menghadirkan perdamaian atas kami. Kami boleh mengadakan rekonsiliasi, baik terhadap diri kami maupun terhadap pihak luar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami untuk Indonesia Tuhan. Kami terus ingin berdoa, melalui pujian kami ingin berdoa untuk bangsa kami. Kami ingin berdoa untuk bumi ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita yakini sesuatu yang besar pasti akan terjadi untuk bumi ini, untuk Indonesia.
terus kita doakan untuk bangsa kita. Selanjutnya mari kita berdoa agar ada damai. Ada damai di dalam lingkungan atau dalam lingkup Kalam Kudus. Baik secara sinode kita doakan. Gereja demi gereja yang ada di Kalam Kudus juga boleh mengalami perdamaian itu. Warga jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus boleh mengalami perdamaian itu. Kita doakan untuk YKKI dan sekolah demi sekolah yang ada di naungan YKKI supaya mengalami damai, kasih Kristus. Setiap unit yang ada, mungkin ada permasalahan-permasalahan, tapi biarlah boleh mengalami damai. Setiap persona yang ada di dalam sekolah, dimanapun berada, di kota apapun itu, juga boleh mengalami damai. Mari kita berdoa untuk lingkup Kalam Kudus ini. Tuhan, kami berdoa untuk Kalam Kudus satu Indonesia atau se-Indonesia. Baik GKKK maupun SKKK, baik Sinode GKKK maupun YKKI. Kami berdoa Tuhan supaya ada damai sejahtera Kristus yang boleh nyata hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu sesama manusia mungkin ada gesekan-gesekan. Mungkin ada konflik-konflik kecil. Tapi kami rindu Tuhan, kami boleh melihat ada satu pekerjaan besar yang harus kami lakukan di atas bumi ini. Agar kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Visi misi Kalam Kudus boleh dinyatakan. Agar kami boleh menjadi umat yang altruis, berguna bagi bumi ini. Namun bagaimana kami bisa berguna kalau dalam diri kami masih ada permasalahan? Oleh karena itu Tuhan, tolong kami supaya tugas tanggung jawab kami dapat bekerja dengan optimal ketika kami boleh menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dalam diri kami, dalam diri Kalam Kudus secara nasional. Damai sejahtera Kristus kiranya juga boleh ada atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jauhkan setiap kepentingan pribadi, personal interest, atau apapun itu, agenda-agenda pribadi, jauhkan daripada kami Tuhan. Ampuni kami jikalau itu pernah ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau nyatakan bagi Kalam Kudus damai sejahtera. Amin. Selanjutnya yang terakhir, mari kita berdoa untuk damai sejahtera Kristus hadir dalam keluarga kita. Jemaat lepas jemaat, jemaat demi jemaat, keluarga demi keluarga yang ada di Kalam Kudus Jogja boleh merasakan damai sejahtera Kristus. Konflik di dalam keluarga, antar anggota keluarga atau antar keluarga bisa saja terjadi. Tapi hari ini mari kita juga ingin berdamai. Karena Kristus telah melakukan pendamaian itu kepada kita. Mari kita berdoa untuk keluarga demi keluarga. Tuhan, kami membawa keluarga kami masing-masing. Kami rindu damai sejahtera Kristus juga ada di dalam keluarga kami. Tuhan, peristiwa salib yang sebentar lagi akan kami peringati tidak terjadi begitu saja tanpa tujuan. Tujuannya jelas. Engkau ingin menyatakan keselamatan bagi umat manusia. Engkau ingin menyatakan kasih-Mu dan Engkau ingin menyatakan perdamaian. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu membawa keluarga kami, bahkan kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu keluarga kami boleh menjadi keluarga yang memancarkan cinta kasih Kristus kepada siapapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Kepada segenap jemaat yang mengikuti baktian doa ini, boleh membawa doa pribadi. Diberikan waktu sejenak untuk kita membawa doa pribadi kita.
Tuhan Yesus Kristus juru syafaat kami membawa doa-doa kami ke hadirat-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang berkuasa menjawab setiap doa-doa kami dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita ingin menghadap Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, merasakan dalamnya kasih-Nya, dalamnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama kahanku, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk terus menyembah Engkau. Engkau yang telah berkorban bagi kami. Dan kami rindu Tuhan, kiranya kami juga boleh membawa diri kami ke dalam teladan yang sama ketika kami berinteraksi secara sosial. Kami rindu kami boleh menghadirkan perdamaian kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bagian firman Tuhan terambil dari Injil Matius. Ada satu ayat saja yang akan kita baca. Mungkin dalam pewartaan akan ada beberapa ayat yang lain yang akan kita baca. Pada saat ini kita akan membaca Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian pewartaan firman Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang kita pikirkan ketika terbesit dalam pikiran kita, dalam benak kita,
kata damai. Ya. Ketika kata damai muncul, apa yang kita pikirkan? Kerap kali kata damai diartikan semata-mata suatu keadaan yang tenang saja. Ya. Oleh karena itu istilah damai juga sering dipakai untuk nama atau judul sebuah perumahan misalnya begitu ya. Kita lihat ada pondok damai misalnya begitu ya. Nah, sering dipakai supaya mungkin kira-kira orang yang tinggal di sana itu tenang saja ya. Nah, kata damai kerap dikonotasikan demikian, suatu keadaan yang tenang saja. Nah, akibatnya di dalam konteks sosial, kata damai ini juga sering diartikan seperti demikian. Sepanjang kamu tidak ganggu saya tidak ganggu kamu, ya udah itu damai. Ya. Sepanjang kamu tidak ganggu saya dan saya tidak ganggu kamu, ya sudah, itu berarti damai. Namun pada akhirnya tanpa kita sadari, kata damai itu sendiri menjadi sesuatu yang sangat pasif. Menjadi sangat pasif. Padahal di dalam ayat yang baru saja kita baca, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid dan kepada orang banyak pada waktu itu, dia berkata bahwa kita seharusnya menjadi pembawa damai. Berbahagialah kamu yang menjadi pembawa damai. Pembawa damai. Ada maksud untuk mengusahakan damai secara aktif. Ya, di beberapa terjemahan lain dalam versi bahasa lain, itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya pengusaha damai. Ya, bukan hanya sekedar pembawa damai, tapi pengusaha damai. Nah ini kan nuansanya aktif, bukan sesuatu yang pasif. Damai seperti apa yang sebenarnya Tuhan inginkan? Memang beberapa waktu lalu saya pernah dalam satu khotbah menjelaskan konsep shalom dengan mengambil ilustrasi yang ada di dalam Yesaya 65 ketika serigala dan domba boleh sama-sama makan rumput. Ya. Itu memang salah satu konsep damai, konsep shalom. Ya, bahwa yang tadinya berseteru, serigala dan domba, kini boleh sama-sama duduk satu meja menikmati makanan. Ya. Dan mereka sudah berdamai, tidak lagi berseteru. Begitu. Tapi saya ingin membawa satu spektrum yang lain, yang berbeda tentang damai itu sendiri. Suatu damai yang aktif. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang just peace. Ya, kata just di sini bukan diartikan only atau hanya peace gitu ya, atau sekedar peace, sekedar damai, hanya damai, bukan seperti itu. Just di sini akar kata dari kata adil, ya, justify, justice, ya, kata adil. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, just peace sebenarnya adalah damai yang adil atau damai yang berkeadilan, kira-kira demikian. Damai yang sebenarnya menuntut keaktifan, bukan kepasifan. Damai yang menuntut peran. Nah, saya akan mencoba masuk menjelaskan melalui permasalahan perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh. Ya, memang kalau kata damai ini ilustrasi yang mungkin paling sering orang gunakan adalah ketika ada musuh di sana, ada seteru di sana ya. Nah, apa yang Tuhan Yesus maksudkan dalam mengasihi musuh? Ya. Yesus telah memberikan ajaran tentang mengasihi musuh. Namun ajaran ini seringkali juga diartikan dengan sangat pasif. Sangat pasif. Nah, ketika dalam interaksi secara khusus pada waktu gereja mula-mula, orang percaya banyak mengalami ketidakadilan, menerima ketidakadilan. Nah, bagaimana orang percaya bersikap? Apakah ketidakadilan ini langsung serta-merta diterima sebagai salib yang harus dipikul, ataukah orang percaya juga memiliki kesempatan, ada ruang untuk menyatakan kebenaran, untuk membela kebenaran, untuk membela apa yang adil? Kira-kira demikian. Kenapa ketika frasa kasihilah musuhmu,
disandingkan dengan ketidakadilan tadi ya. Misalnya dalam Matius 5 ayat 39. Tuhan Yesus berkata, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, ketika masalah ketidakadilan dialami dan ketika kita sandingkan dengan frasa mengasihi musuh, ya, ketika kita mengingat ayat ini, ya itu memang ada ayatnya. Kalau ditampar pipi kanan, kasih juga pipi kiri. Seakan-akan menjadi sesuatu yang pasif. Ini adalah salib yang harus saya pikul. Ya betul, memang ada bagian seperti itu. Ada salib, ada penderitaan yang sebagai wujud salib yang harus kita pikul. Memang ada. Ya. Tapi serta-merta bukan sesuatu yang pasif. Bukan sesuatu yang pasif. Saya akan jelaskan. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Tuhan sebenarnya tidak bermaksud bahwa itu adalah bagian dari salib yang harus kita pikul. Ya. Tidak langsung diartikan demikian. Saya akan jelaskan tafsiran sosio-retorik ya, dari Matius 5 ayat 39 ini. Masalah tampar-menampar. Ya. Ketika dikatakan siapapun yang menampar pipi kanan, ya kalau kita lihat ini kan ilustrasinya nih, kita lihat ini pipi kanan ya, ini pipi kanan saya. Kalau dari seberang Bapak ya kelihatan sebelah Bapak Ibu sebelah kiri ya, gitu ya. Tapi ini kan dari saya ini pipi kanan saya, ini pipi kiri saya. Ya. Nah, kalau orang lain menampar pipi kanan saya, ya. Kalau dia mau menampar itu kan dia menampar pakai bagian telapak tangan. Maka dia akan menampar pakai tangan kiri. Begitu ya. Ini tangan kiri kan. Kalau saya bisa nampar pakai karena saya sendiri, tapi kalau orang lain kan enaknya begini. Pakai tangan kiri. Nah, kita akan melihat tafsiran sosio-retorik. Ya. Kita akan melihat konsep-konsep Yudaisme dalam penggunaan tangan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menggunakan tangan kiri merupakan hal yang berlawanan dengan norma masyarakat pada waktu itu atau norma sosial pada waktu itu. Penggunaan tangan kiri itu sangat-sangat tidak lazim, bahkan melanggar norma sosial pada waktu itu. Ini oleh orang-orang Yahudi sendiri, norma Yudaisme sendiri. Oleh karena itu kalau kita lihat di Alkitab, yang paling sering muncul istilah yang digunakan adalah tangan kanan. Sekalipun di situ dalam bahasa Ibrani-nya iyat, tapi diterjemahkan di dalam Alkitab kita Perjanjian Lama tangan kanan, bukan tangan kiri. Tuhan memegang kita dalam Yesaya 43 dengan tangan kanannya. Dalam Yesaya juga Tuhan memberi kita kemenangan dengan kuat kuasa tangan kanannya. Ya. Jadi tangan kanan di dalam konsep PL itu sangat-sangat menerima atau mendapatkan superioritas dan tangan kiri inferior. Ya. Oleh karena itu orang yang menampar untuk menampar ke pipi kanan, demi norma masyarakat pada waktu itu dia tidak menggunakan tangan kiri. Maka dia menggunakan tangan kanan. Gimana caranya? Pakai punggung tangan, bukan pakai telapak tangan. Pakai punggung tangan kayak gini. Gitu ya. Pakai punggung tangan. Bisa pakai tangan kanan. Ya. Nah, ini juga unik ya. Ketika saya membaca situasi sosio-retorik pada waktu itu, jadi kalau penggunaan punggung tangan untuk menampar, dalam konteks menampar atau memukul seseorang, itu untuk merendahkan. Jadi kalau kita pakai telapak tangan, itu berarti setara. Tapi kalau kita pakai punggung tangan, itu untuk merendahkan. Oleh karena itu, untuk mendisiplin anak, orang tua akan pakai telapak tangan. Mendisiplin anak ya. Karena anak adalah setara, sederajat. Ya, sederajat. Memang ada hierarki, dia tentunya anak.
tapi sederajat. Begitu ya. Nah, kepada budak Tuhan tidak akan menampar dengan telapak tangan, dia akan tampar dengan punggung tangan. Ini filosofinya demikian. Ya, untuk merendahkan. Enggak boleh sama, ya, untuk merendahkan. Ya. Jadi memang benar ketika seseorang menampar kita, menampar pipi kanan kita menggunakan punggung tangannya dia, ya, punggung tangan kanannya dia, memang benar-benar dia ingin merendahkan kita. Jadi bukan hanya ingin membuat kita sakit, tapi memang ingin membuat kita direndahkan. Dia ingin langsung mengatakan, kamu gak sederajat dengan saya. Begitu. Sampai situ tidak ada permasalahan. Terjadi titik balik ketika Tuhan Yesus tidak stop di sana. Tuhan Yesus ngomong apa? Berikan juga pipi kirimu. Ketika diberikan juga pipi kiri, di sini terletak permasalahannya. Muncul konflik. Kenapa? Kalau kita mau nampar orang pakai di sebelah di pipi kirinya, kemungkinan besar kita pakai tangan kanan. Oke? Nih, tangan kanan. Dan enak pakai tangan kanan, nggak perlu punggung tangan, langsung. Tapi kalau kita menampar dengan telapak tangan, berarti kita menganggap orang tersebut sederajat. Sementara kalau dia mau pakai tangan kiri dengan punggung tangan, tidak bisa melanggar norma kemasyarakatan pada waktu itu. Sehingga ketika orang yang ditampar mengatakan silakan tampar pipi kiri, sesungguhnya yang sedang dipermalukan adalah orang yang sedang menampar. Ya. Ini adalah konsep just peace, damai yang berkeadilan, bukan just war, bukan perang yang berkeadilan, tidak. Karena orang yang ditampar tidak membalas untuk menampar, tidak. Hanya dengan membuat satu aksi yang membuat orang tersebut, orang yang menampar bisa direndahkan. Secara konsep, secara konseptual, bukan secara aksi, direndahkan. Jadi dengan demikian Yesus sebenarnya sedang mengajarkan kepada para pendengarnya termasuk orang Kristen masa kini untuk tidak menerima penindasan atau ketidakadilan begitu saja. Mengasihi musuh jangan diartikan semata-mata secara pasif sebagai salib penderitaan yang harus dipikul ketika kita menderita karena kita ditekan oleh musuh kita. Enggak. Yesus menyarankan untuk melawan ketidakadilan tanpa kekerasan. Tanpa kekerasan. Yesus telah merekomendasikan alternatif, jalan tengah, cara yang baru. Bukan dengan cara yang pasif dan juga bukan dengan cara kekerasan. Tidak. Tapi dengan cara diplomasi. Bertindak mendahulukan kemanusiaan untuk menyatakan kesetaraan atau keadilan. Nah, dari penjelasan-penjelasan ini kita boleh mendapatkan sebuah intisari dari konsep justice atau perdamaian yang adil atau damai yang berkeadilan. Yaitu perdamaian yang secara aktif mengusahakan keadilan. Damai yang sesungguhnya terjadi bukan hanya karena kita atau sekelompok orang dari kita merasa tenang-tenang saja. Atau bahkan ketika kita melihat ketidakadilan dan kita diam-diam saja. Cari aman itu namanya, bukan cari damai. Cari aman. Enggak. Kalau kita melihat ketidakadilan, kita harus berperan. Jangan kita mengatakan, waduh saya nggak mau terlibat, kita cari damainya. Itu bukan cari damai, itu cari aman. Ya. Menyelamatkan diri sendiri. Tidak. Ya. Damai yang benar adalah damai yang adil. Perdamaian yang juga diperjuangkan bagi mereka yang mengalami ketidakadilan. Itu damai yang adil. Damai yang diperjuangkan bukan hanya untuk saya. Saya mah udah tenang-tenang aja. Tapi damai yang diperjuangkan untuk mereka yang menderita ketidakadilan.
Untuk itu seorang percaya, seorang Kristen perlu bersuara menentang ketidakadilan dengan cara yang bijak. Bukan dengan cara kekerasan, bukan. Tapi tetap dia harus bersuara menentang. Yesus tidak ingin kita menikmati damai bagi kita sendiri, sementara orang di sekitar kita mengalami ketidakadilan. Itulah just peace, damai, konsep damai yang mungkin hari ini baru Bapak Ibu dengar. Konsep just peace. Pada tahun 1991, tahun 91 ada satu peristiwa besar, yaitu Amerika Serikat mencoba untuk menginvasi Irak, menyerang Irak dengan agresi militernya. Karena Irak telah mengagresi atau menginvasi Kuwait pada waktu itu yang salah satu negara, Kuwait merupakan salah satu negara tidak hanya negara di mana Amerika juga berinvestasi, tapi memang punya hubungan dekat dengan Amerika. Kuwait dengan Amerika itu mempunyai hubungan yang dekat. Oleh karena itu, George Bush senior waktu itu langsung menyuarakan untuk peperangan terhadap Irak. Tahun 91, Irak dibombardir secara masif, secara luar biasa. Ada satu kelompok, nah ini kelompok gereja, pasifis. Pasifis itu yang tidak senang dengan peperangan, ya. Tidak senang dengan peperangan. Karena begini, just war itu tidak ada, peperangan yang adil itu tidak ada. Ya, contohnya ketika bom atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki, ada begitu banyak orang sipil yang mati. Bahkan orang yang nggak terlalu terlibat dalam peperangan, mereka mati, menjadi korban. Ratusan ribu orang menjadi korban pada waktu itu. Apakah tindakan membunuh warga sipil yang dilakukan oleh Amerika merupakan satu tindakan yang diperkenan, permissible act untuk mencapai the greater good atau the greater goodness, kebajikan yang lebih besar? Apakah untuk mencapai kebaikan yang lebih besar kita diperkenankan untuk membunuh orang lain? Ya. Nah, kelompok pasifis tidak bisa menerima ini, nggak bisa. Nah, gereja yang sangat kuat dengan kelompok pasifis, salah satunya mungkin Lutheran, begitu ya, dan kemudian gereja-gereja Mennonite di Indonesia dengan GKMI. Itu sangat kuat dengan kelompok pasifis. Oleh karena itu, sinode Mennonite di Amerika pada tahun 91 itu di satu hari khusus, mereka memilih satu hari khusus membeli seluruh halaman depan itu diborong semua. Surat kabar yang sangat terkenal New York Times. Itu mahalnya luar biasa itu. New York Times. Sangat-sangat mahal. Tapi mereka kumpul uang, apa isinya? Mereka berani menegur ya. Menegur George Bush senior. Dan memohon, hentikan perang. Hentikan perang. Mereka tidak pakai cara kekerasan, tidak. Ya. Tapi ketika melihat ketidakadilan, mereka bersuara. Gereja berperan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dengan konsep just peace ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat ketidakadilan terjadi, kita bersuara. Jangan diam saja. Kalau memang kita setelah bersuara kita tidak bisa dapat apa-apa, oke. Salib yang harus kita pikul. Mari kita berdoa. Bapak yang dalam surga, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang telah mengingatkan kami semua. Jemaat Tuhan yang hadir di sini, Bapak, Ibu, Saudara, segenap jemaat yang hadir secara online, mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, kami rindu, kami boleh menjadi pembawa damai. Di beberapa bagian kitab versi lain dikatakan pengusaha damai. Tuhan, kami rindu untuk jadi pengusaha damai.
bukan hanya memiliki konsep rekonsiliasi. Itu memang salah satu spektrum tentang damai. Bukan hanya membawa keadaan yang nyaman dan tenang saja. Memang itu adalah salah satu konsep daripada shalom. Tapi hari ini kami boleh belajar dari perintah firman Tuhan. Tidak hanya dari Matius 5, tapi juga dari bagian lain ketika kami harus mengasihi musuh. Dan bagian lain ketika kami boleh mendapatkan tamparan di pipi kanan dan kami juga dapat menawarkan pipi yang kiri. Sebagai bukti membela keadilan. Kami belajar hari ini Tuhan, kami belajar. Tolong kami supaya kami boleh menjadi pembawa damai. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur untuk waktu di mana kami telah menaikkan doa-doa kami. Kami bersyukur Bapa karena ada waktu untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur juga untuk waktu di mana kami menaikkan puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami jikalau dalam ibadah doa ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Berkati kami di masa 40 hari, masa sengsara, atau masa prapaskah ini, kiranya kami boleh semakin memaknai cinta kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah menyelesaikan ibadah doa pada petang hari ini. Mari kita terus menjaga komitmen kita untuk tetap bertumbuh secara spiritual. Dan juga secara jasmani, kita juga berkomitmen untuk kita terus menjaga kesehatan dan menjaga kesehatan lingkungan dengan terus memakai masker, menerapkan protokol kesehatan agar kita boleh terhindar dari pandemi virus corona ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.